Meskipun beberapa roh surgawi dari gagak emas itu tertusuk, dan beberapa dari mereka memiliki lubang tembus cahaya di hati mereka, meskipun aura mereka masih lamban, mereka cukup untuk membiarkan mereka mengabaikan semua makhluk hidup. Apa yang membuat Qin Yichen semakin gemetar adalah nenek moyang Dai berdiri di depannya. Meskipun itu adalah sinar jiwa, sinar kemauan pada saat itu, punggung Dai setinggi dan lurus seperti sebelumnya. Leluhur benar-benar pulih. Suara Jin Wu Hao Yao sangat penuh kemenangan, dan bahkan para dewa dan iblis pun bersyukur. Gagak emas telah dibangkitkan. Mereka hanya mencoba yang terbaik untuk membantu pengadilan iblis kuno menekan umat manusia. Meskipun Dai juga telah dihidupkan kembali, tetapi sekarang dia telah sepenuhnya bertarung melawan 9 gagak emas. Sekelompok dewa dan iblis menyeringai kali ini, tidak hanya ras manusia yang akan mati, tetapi juga dewa pedang bawaan yang begitu sombong dan berani bergabung dengan ras manusia. Jin Wu Haoping berkata dengan keras, para leluhur ada di sini. Bunuh hewan-hewan manusia yang rendah itu. Nenek moyang itu suci secara bawaan, dan mereka dilahirkan dengan kuat. Setelah ratusan juta tahun, ras kita masih penguasa alam semesta. Dan ras manusia sudah menjadi hewan rendahan yang tertindas oleh 10.000 ras. Golden Crow sanyau tinggi, dan mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata, "Oh, bajingan." Dia melihat ke bawah, dan sepertinya bisa mengerti sedikit dari darah pengorbanan keturunan, yang juga membuatnya mencibir. Dai, apa kau sudah melihatnya? Ini akhir klanmu. Ras manusiamu mengatakan bahwa musuh Yulin Feng akan menghancurkannya. Ras manusiamu terlalu luar biasa. Luar biasa, dan 10.000 ras tidak akan pernah mentolerirmu. 9 burung gagak emas itu tinggi, tampak mendominasi segalanya, dan sarkasme mereka mengguncang langit. Lihatlah keturunan di sekitarmu, mereka sudah menjadi hewan murahan. Sukumu adalah makanan darah semua ras. Golden Crow Zonglang memandang Lei Qiu dengan senyuman di wajahnya dengan jijik. Di mana naga sejati yang kamu sebut saudara laki-laki dan perempuan? Bagaimana dengan Lei Ze? Bagaimana dengan Huaxu? Kenapa kamu tidak datang untuk membantumu? Oh, keturunanku memberitahuku bahwa mereka juga dihancurkan. Hanya mengandalkan naga petir kecil ini. Dai menggelengkan sekujur tubuhnya. Saat memandang Feng Jiuman, matanya dipenuhi keanehan. Namun, saat ia melihat Kong Wu, yang sepertinya tak berani mengangkat kepalanya ke hadapannya, matanya begitu tinggi hingga ia berani memelototi matahari yang terbakar. Ribuan cung. Anak-anak, kenapa ini? Qin Yichen mengepalkan tinjunya erat-erat. Betapa dia berharap leluhur Dai juga bisa melihatnya lebih banyak dan memanggilnya anak-anak. Tiba-tiba, Feng Jiuman mengangkat kepalanya dan melotot. Leluhur, umat manusia kita belum mati. Pernahkah kau melihat mayat dewa dan iblis itu? Kami membunuh mereka. Anak-anak klan kami sama pemberani dan pandai berperang seperti dulu. Anak-anak klan kami juga bisa 10.000 orang. Terus, Jin Wu Hao Yao mencibir dan berkata, itu hanya tikus persimpangan jalan yang bersembunyi di dunia antara langit dan bumi. Kali ini, istana kekaisaran tidak bisa melindungi Anda. 9 gagak emas merendahkan, dan mata gagak emas San Yao sangat dingin. Dai, bagaimana dengan kemauanmu untuk bangkit? Bagaimana dengan jiwamu? Hari ini, saat kami pulih, kami akan mengambil keturunanmu ini untuk pengorbanan darah. Kau tidak bisa menghentikan kami. Lihat postur tubuhmu yang lemah. Lihat matamu yang konyol. Jin Wu Behuang tiba-tiba mengepakkan sayapnya, dan api matahari dan langit yang menakutkan turun secara langsung. Itu rencananya untuk mereproduksi adegan yang membakar umat manusia saat itu. Dai, kamu dikalahkan. Saat itu, kamu sangat disayangkan oleh pohon kembang sepatu. Jika tidak, maukah kamu menjadi lawan kami? Sangat disayangkan bahwa panah dewa terakhir telah dihancurkan oleh permaisuri Changxi. Sekarang Anda memiliki busur atau tanpa anak panah. Dan Anda terlihat seperti semut. Tidak diragukan lagi sudah jelas. Sekelompok dewa dan iblis juga berteriak, Tuan Jin Wu ada di sini. Tolong bunuh hewan murahan ini. Sial, ras manusia. Aku pernah mendengar leluhurku mengatakan bahwa Dai sialan, hanya mengandalkan pohon kembang sepatu. Tanpa pohon kembang sepatu, umat manusia Anda sia-sia. Menghadapi ejekan para dewa dan iblis di langit, Lei Qiu sangat marah dan tiba-tiba meraih busur matahari yang jatuh. Dia berusaha keras untuk menarik busur itu. Dia ingin mengubah darah naganya menjadi panah dewa. Yang membuat Lei Qiu ngeri adalah dia hanya bisa menarik sedikit tali busur dari busur matahari jatuh. Bahkan jika cakar naganya dipotong oleh tali busur, dia tidak bisa menarik busur seperti bulan purnama seperti yang dilakukan Dai. Dai memandang orang-orang di klannya. Matanya menyapu sosok ramping itu, dan dia merasakan sentuhan kebaikan yang tak bisa dijelaskan. Dai tiba-tiba mengepalkan tinjunya dengan erat. Setelah ratusan juta tahun, masih ada noda darah yang tersisa di telapak tangannya. Saya berpikir bahwa sisa jiwa saya dapat diwariskan ke generasi mendatang.
Dan saya memperingatkan generasi muda bahwa meskipun ras manusia saya adalah makhluk yang diperoleh, ia tidak takut pada kesucian bawaan. Kupikir saat busur matahari jatuh ditarik lagi, orang-orang dari suku itu yang membawa artefak ini kembali ke istana Yan Huang untuk menekan langit umat manusia. Dai tiba-tiba berteriak, "Erlang, istana Yan Huang ada di sini." Kong Wu meneteskan air mata dan meraung, "Istana Yan Huang masih ada. Ras manusia masih ada. Oke, sangat bagus." Dai tampak lega, dan sekali lagi energi. Dia melihat Sunburst yang turun, dan sepertinya telah berubah menjadi manusia surgawi yang telah membalikkan busurnya dan menghilang selama 9 hari. Anak-anak, ingatlah. Kehidupan umat manusiaku tidak kalah rendahnya dengan dewa dan iblis ini. Manusia, kepala di langit, kaki di tanah, dan berdiri di tanah. Busur. Ketika Dai meledak, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan Anda jatuh ke tangannya dengan busur meteor. Gemetar terus-menerus, sepertinya merasakan kegembiraan tuannya. Anak-anak, ingat, aku tidak hanya memiliki 10 anak panah ajaib, tapi 11. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, seluruh tubuh Dai benar-benar terbakar, meleleh dari lengannya yang memegang busur matahari jatuh, sehingga di tali busur, panah ilahi yang cemerlang terkondensasi. Dai mencoba yang terbaik untuk menarik busur matahari jatuh seperti yang dilakukannya di masa lalu. Keinginannya membara, dan keinginannya yang pantang menyerah untuk melawan langit mendidih. Pada saat itu, kepanikan yang dalam muncul di wajah 9 gagak emas yang mengira mereka akan melihat matahari lagi. Tidak baik. Panah ilahi terakhir adalah Dai sendiri. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Panah ilahi yang mempesona itu menyapu semua hal, seperti yang terjadi di masa lalu. Dia ingin dunia ini tidak diizinkan untuk naik. Dalam cahaya ilahi, Qin Yichen tampaknya merasakan angin kencang, seolah-olah roh yang tak terhitung jumlahnya di langit menatapnya, menyambut leluhur Dai. Ternyata nenek moyang Dai baru saja bernama Yi. Selama berabad-abad, jarang ada orang yang mampu membeli karakter besar. Yang besar, mahkota kepala akan berdiri tegak ke langit, dan dunia akan diguncang oleh kekuatan besar. Di tengah cahaya ilahi, mata Qin Yichen tidak merah, leluhur Dai selamanya. Panah dewa berlari melintasi, membunuh para dewa dan membunuh iblis, dan menekan Liang. Wan Dao Yaohua sangat ketakutan. Dai, sialan, telah meninggalkan tangan belakang seperti itu. Permaisuri Changxi memberinya kesempatan untuk mundur. Mengapa dia masih begitu paranoid? Wan Dao Yaohua ingin melarikan diri, tetapi melihat sosok ramping menyerang dalam cahaya ilahi, dan mencekiknya dengan kekuatan panah ilahi. Pertempuran ini, aku adalah ikannya. Beberapa bulan kemudian, di langit berbintang yang tersembunyi di Lick Road Ruins, tubuh lemah Kong Wu bahkan lebih kurus dari busur meteor.